Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini Bapak akan kembali menyampaikan materi PJJ. Secara khusus pada video kali ini Bapak akan menyampaikan untuk KD yang ke-11 dan KD yang ke-12 atau materi pokok 11 dan materi pokok 12. Nah, di materi pokok 11 kita akan berbicara tentang menghayati kehadiran Tuhan dalam perendahan martabat kaum perempuan. Lalu di materi pokok 12 Bapak akan menyampaikan materi tentang menghayati kehadiran Tuhan dalam perendahan martabat kaum miskin. Nah, seperti apa materinya? Silahkan disimak baik-baik videonya berikut ini. Ya, baik anak-anak, kita masuk materi pokok yang ke-11, kehadiran Tuhan dalam perjuangan mengatasi perendahan martabat kaum perempuan. Nah, landasan pemikiran, kaum perempuan secara tidak langsung masih dianggap sebagai manusia kelas 2 setelah kaum pria. Nah, ini contohnya para buruh pabrik itu mayoritas perempuan karena mereka dianggap lebih teliti, kerjanya lebih bertanggung jawab, semangat kerjanya tinggi dibandingkan laki-laki, tapi mereka digaji kecil atau digaji rendah. Kemudian contoh yang kedua, banyak kasus pelecehan seksual terjadi terhadap kaum perempuan. Nah, mereka ini hanya menjadi objek kepuasan seksual bagi kaum laki-laki. Di situ anak-anak bisa melihat otak besar dan otak kecil, perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, perbedaan gender. Apa itu perbedaan gender? Perbedaan gender adalah konstruksi sosial atau tatanan sosial yang membedakan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan pantas nggak pantasnya, tidak berdasarkan pada kemampuan. Padahal kalau mau dilihat, perempuan itu punya banyak kemampuan, tapi seringkali di masyarakat dilihat, wah karena perempuan maka dianggap tidak pantas. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan gender. Lalu yang ketiga, usaha-usaha untuk mengatasi perendahan martabat kaum perempuan itu apa saja? Yang pertama, kita bisa menyuarakan adanya perendahan martabat kaum perempuan kepada masyarakat umum lewat tulisan di koran, majalah, atau kalau Anda bisa lewat media sosial. Supaya apa? Supaya para pelaku ini dapat diadili dan korban mendapatkan keadilan. Lalu memberikan bantuan advokasi atau bantuan hukum bagi para korban. Lalu juga mendirikan LSM untuk memberikan perhatian bantuan terhadap perempuan yang menjadi korban. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini anak-anak, Tuhan menghendaki tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena mereka diciptakan sederajat untuk saling melengkapi dan menghormati satu sama lain. Sederajat, melengkapi dan menghormati satu sama lain. Maka merendahkan martabat kaum perempuan itu sama dengan merendahkan martabat, harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, menurut data dari Komnas Perempuan itu sepanjang tahun 2019 terjadi setidaknya 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya, sebanyak 406.178 kasus. Nah, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak-anak juga, anak perempuan. Nah, ini ada berbagai istilah yang berkaitan dengan gender. Itu ada keadilan atau persamaan atau kesetaraan dan gender. Itu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara, tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender atau jenis kelamin.
Lalu emansipasi wanita itu proses persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dan kaum pria, misalnya dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah. Nah, ini anak-anak untuk materi pokok 11 berkaitan dengan kehadiran Tuhan dalam perendahan martabat kaum perempuan. Nah, selanjutnya kita masuk materi pokok 12. Ini berkaitan dengan kehadiran Tuhan dalam mengatasi perendahan martabat kaum miskin. Yang pertama, siapa yang termasuk kelompok kaum miskin? Nah, biasanya masyarakat itu mengelompokkannya berdasarkan profesi. Ya, berdasarkan profesi itu contohnya buruh harian, penggarap sawah, pemulung, pengemis, penyemir sepatu, tukang sampah, dan lain-lain. Meskipun prakteknya pengemis itu banyak yang kaya juga, tapi seringkali masyarakat memandangnya berdasarkan profesi orang tersebut, maka itu dianggap miskin. Nah, miskin itu artinya hidup pas-pasan, bahkan berkekurangan. Nah, arti kemiskinan sendiri, kemiskinan itu dapat dibedakan dalam 3 golongan. Yang pertama, kemiskinan kultural. Ini disebabkan oleh kebiasaan tertentu dalam suatu budaya sehingga membuat orang atau keluarga tersebut menjadi miskin. Misalkan kalau Anda lihat di gambar, di situ pernikahan di daerah timur, di Papua sana menggunakan gading gajah. Nah, itu kalau keluarganya sudah miskin bisa menjadi semakin miskin karena kebiasaan adat dalam budaya tersebut. Yang selanjutnya, kemiskinan natural. Kemiskinan natural ini disebabkan oleh faktor alami atau faktor sumber daya alam. Misalkan ada faktor iklim, kesuburan tanah, bencana alam. Nah, yang tadinya usaha sukses dan seterusnya terjadi gempa, banjir, lalu tiba-tiba orang menjadi miskin. Yang selanjutnya ada kemiskinan struktural. Ini disebabkan oleh perbuatan manusia. Misalkan kalau ada penjajahan, itu maka kemudian banyak orang menjadi miskin. Pemerintahan yang otoriter, ada korupsi, KKN yang harusnya mensejahterakan rakyat, tapi orang bisa menjadi miskin karena itu. Nah, contoh di samping itu adalah dana desa yang bila dikorupsi maka kemudian akan berdampak kemiskinan pada masyarakat di desa tersebut. Nah, ini kaum miskin seringkali direndahkan martabatnya sebagai manusia. Nah, contohnya mereka sering diperlakukan semena-mena dan tidak adil oleh orang lain. Misalnya, tanah mereka digusur oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah, tetapi mereka tidak dapat ganti rugi yang layak karena mereka miskin, mereka tidak bisa menyewa pengacara dan seterusnya. Mereka bekerja tetapi dengan upah yang kecil karena dianggap masih lulusan SD atau lulusan SMP. Mereka kan digaji kecil pun mau bekerja, tidak usah ditawari dengan gaji yang tinggi. Itu contoh bentuk perendahan martabat kaum miskin. Di situ ada tulisan orang miskin dilarang sakit. Orang miskin tidak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. Yang selanjutnya, kehadiran Tuhan dalam usaha mengatasi perendahan martabat kaum miskin. Nah, agama mengajarkan bahwa orang miskin pun ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan orang lain, termasuk orang kaya. Nah, maka Tuhan menggerakkan hati manusia, hati kita untuk mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, ini data kaum miskin menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, mereka mendata setiap bulan Maret dan September dalam tahun tersebut. Nah, ini data terakhir September 2019, jumlah kaum miskin di Indonesia sebesar 9,22% atau 24,97 juta orang. Nah, ini turun dari periode Maret 2019. Artinya jumlah kaum miskin September 2019 ini mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Maret 2019. Nah, ini tugas pribadi anak-anak ya, sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan membantu kaum miskin dan kaum perempuan yang tertindas dengan mendoakan mereka. Karena kita sekarang tidak bisa beraktivitas secara fisik memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, yang tertindas, maka kita bantu mereka lewat doa-doa kita.
Maka tugasnya adalah masing-masing siswa silahkan membuat satu doa sesuai dengan agama masing-masing. Isi doa itu mengenai dua hal di atas. Jadi isi doa berkaitan dengan kaum perempuan dan kaum miskin yang direndahkan martabatnya. Ya, kita mohon kepada Tuhan untuk mereka yang mengalami penindasan. Nah, doa ditulis di kertas. Silahkan kertas folio, silahkan kertas HVS, silahkan itu, dan dihias seperti ketika membuat ayat favorit waktu itu. Lalu silahkan nanti doanya difoto lalu dikirimkan ke WA saya. Ada penilaian KI 3-nya pengetahuan itu dari Anda membuat doa, kemudian ada kreativitasnya KI 4 itu dari nanti anak-anak membuat kreativitasnya membingkai doa itu di kertas. Silahkan kertas folio boleh, mau kertas HVS boleh, kertas kambing boleh. Demikian anak-anak materi kita untuk materi pokok 11 dan 12. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih, jaga kesehatan selalu.